macam Matt tadi memang kita tahu kualiti dia memang inilah, tu sebab kita pun agak teruja nak ini, tapi malangnya dia tak lepas, nak buat macam mana kan. Pertamanya walaupun kita nampak usaha untuk mendapatkan pemain. Honor y la suerte de conocer a Pelé y de estar sentado junto con él en Milán en 2016, por primera vez que lo conocí personalmente. Malaysia makin kesini makin sombong. Federasi Sepak Bola Malaysia tantang FIFA. Vietnam dinyatakan menang WO 3-0 usai skandal naturalisasi mencuat ke permukaan media internasional. Sampai seret Indonesia ke pengadilan FIFA karena hal ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Mengejutkan menyeret Indonesia ke dalam kasus panas yang kini menjerat sepak bola Malaysia. Apakah timnas Garuda benar-benar dalam bahaya atau ini hanya manuver untuk menutupi krisis besar Malaysia? Inilah laporan lengkapnya. Kasus Malaysia yang mengguncang Asia. Beberapa hari terakhir, dunia sepak bola Asia dikejutkan oleh kabar memalukan dari negeri jiran Malaysia. Badan Sepak Bola Dunia FIFA menuding Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM telah melakukan pemalsuan dokumen naturalisasi terhadap 7 pemain asingnya. 7 pemain itu adalah 1 Gabriel Palmero, 2 Facundo Garcis, 3 Rodrigo Holgado, 5 Nol Machuca, 5 Joao Figueiredo, 6 John Irasabal, Chief Hector Hevel. Hukuman keras pun dijatuhkan. Seluruh pemain tersebut dilarang berpartisipasi dalam kegiatan sepak bola selama 12 bulan penuh. Tidak hanya itu, FAM juga harus membayar denda yang sangat besar, yakni R50.000 FR Swiss atau setara dengan 7,3 miliar. Banyak pihak berpendapat Malaysia bahkan bisa saja dinyatakan kalah 0-3 atas Vietnam dalam pertandingan yang sudah berlangsung sebelumnya. Lebih parah lagi, ada ancaman Malaysia dilarang mengikuti kompetisi internasional jika kasus ini terbukti semakin serius. Sekjen AFC angkat bicara seret nama Indonesia. Dalam situasi genting tersebut, publik berharap pejabat tinggi AFC yang kebetulan berasal dari Malaysia akan fokus membenahi masalah internal negaranya. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Winsor Paul John malah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Dalam sebuah kesempatan, pria berambut pelontos itu dengan tegas menyatakan, open quote, saya punya data Indonesia melanggar. Tunggu saja, saya akan membuat kejutan untuk kalian semua, close quote. Pernyataan itu sontak membuat publik Indonesia berang. Bagaimana tidak, di tengah hancurnya kredibilitas sepak bola Malaysia, nama Indonesia justru ikut diseret. Paul John menyebut dirinya bisa dengan mudah mempermasalahkan pemain keturunan yang direkrut timnas Indonesia. Bahkan ia menyinggung bahwa hal ini bisa berakibat fatal. Indonesia batal berpartisipasi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seberapa kuat posisi Paul John? Penting untuk dipahami Datuk Seri Winsor Paul John bukanlah orang biasa. Sebagai Sekretaris Jenderal IFC, ia memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan dan arah keputusan organisasi. Sebelum ini ia juga terlihat jelas membela negaranya sendiri. Paul John dengan yakin mengatakan bahwa hukuman FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi langsung kepada timnas Malaysia. Menurutnya, hanya para pemain yang terlibat saja yang dihukum, sementara tim nasional dan PEM tetap bisa berkompetisi. Open quote, tim Harimau Malaya tidak dilarang berkompetisi, hanya pemain yang terlibat yang dihukum, PEM juga tidak diskorse dari keanggotaan. Mereka hanya didenda, sementara 7 pemain lainnya dilarang bermain selama 12 bulan, tim Malaysia akan tetap berkompetisi secara normal. Tegasnya dikutip dari media Vietnam dan Track Law Squad dengan posisi strategisnya, Paul John kini dianggap sedang memainkan politik sepak bola Asia. Alih-alih fokus menyelesaikan masalah di Malaysia, ia justru mengalihkan sorotan ke Indonesia, dampak berat untuk Malaysia. Meski berusaha dilindungi oleh Paul John,
Tetap saja kasus ini telah menghantam keras skuad Harimau Malaya. Tanpa 7 pemain naturalisasi andalan, kekuatan Malaysia dipastikan melemah drastis. Hal ini terlihat jelas ketika mereka harus menerima kekalahan telak 0-4 dari Vietnam di leg pertama di Stadion Bukit Jalil. Jika banding Malaysia ditolak FIFA, maka peluang mereka untuk melaju di kualifikasi Piala Asia 2027 akan semakin menipis. Selain itu, publik sepak bola Asia kini mulai menilai Malaysia sebagai negara yang bermain curang dengan memanipulasi dokumen pemain. Reputasi mereka jatuh di mata dunia dan tekanan terhadap PEM semakin besar. Ancaman untuk Indonesia real atau sekadar manuver. Pernyataan Paul John yang menyeret Indonesia tentu menjadi perhatian serius. Apalagi saat ini timnas Garuda sedang tampil luar biasa dan menjadi sorotan dunia. Indonesia berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Hal inilah yang membuat Indonesia kini semakin disegani di Asia. Namun dengan adanya pernyataan Paul John muncul pertanyaan besar. Apakah Indonesia benar-benar terancam terkena kasus serupa? Sejauh ini tidak ada bukti resmi yang menunjukkan bahwa Indonesia melakukan pelanggaran dalam proses naturalisasi. Semua pemain keturunan yang membela timnas Garuda telah melalui prosedur hukum dan regulasi FIFA. Banyak pihak menilai ini hanyalah strategi licik untuk menjatuhkan moral timnas Indonesia sekaligus mengalihkan perhatian dari krisis besar yang sedang melanda Malaysia. Suara publik dan reaksi netizen, tak butuh waktu lama. Komentar pedas dari netizen Indonesia pun langsung membanjiri media sosial. Banyak yang menyebut pernyataan Paul John sebagai bentuk kebencian luar biasa terhadap kebangkitan sepak bola Indonesia. Beberapa netizen bahkan menuding bahwa pejabat AFC asal Malaysia ini sedang berusaha menyabotase perjalanan timnas Garuda yang kini melaju di jalur positif. Publik Indonesia menegaskan, justru kasus Malaysia lah yang seharusnya menjadi sorotan. Indonesia tidak ada sangkut pautnya dengan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh FAM. Apa langkah selanjutnya? Saat ini FIFA memberi waktu 10 hari bagi Malaysia untuk mengajukan banding atas hukuman tersebut.